Alkitab berkata, maka Petrus bersumpah dan mengutuk dan berkata, I don't know him. Aku tidak kenal dia. Berarti Petrus berkhianat. Sampai peristiwa Kisah Rasul pasal 2. Waktu Roh Kudus memenuhi hidupnya. Dan ini yang saya percaya. Kalau Roh Kudus menuntun kita, pasti dia menuntun kita pada kesetiaan. Masih terjadi perdebatan dalam gereja. Sebagian berkata, kalau Roh Kudus turun otomatis kita berbicara dalam bahasa roh. Sebagian berkata, Roh Kudus gak ada hubungannya dengan bahasa roh. Kita percaya bahasa roh. Kita percaya Roh Kudus, tapi kita gak percaya bahasa roh. Dan akhirnya gereja ribut dan segala sesuatunya. Buat saya sederhana, kalau Roh Kudus turun pasti dia menuntun pada kesetiaan. Yang setuju sama saya katakan amin. Dan kalau kemudian kita dibaptis Roh Kudus dan berbicara dalam bahasa roh, why not? Orang bilang bahasa roh sesat. Loh, Alkitab ngomong tentang bahasa roh kok. Paulus bicara, aku berdoa dengan rohku lebih daripada yang lain. Alkitab berkata, aku suka kalau kau berbicara dalam bahasa roh atau bahasa lidah, saudara-saudara. Ya, tapi bahasa roh yang sekarang, bahasa lidah, bahasa roh yang palsu. Pertanyaannya yang aslinya mana? Orang sekarang tuh senang aja nyerang sana, nyerang sini. Buat saya seringkali hanya karena iri hati. Melihat kegerakan Roh Kudus yang luar biasa. Dan saya percaya betul. Orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan, orang-orang yang mengalami jamahan Roh Kudus, gak ada waktu untuk menyerang sana, menyerang sini. Yang ada hanya untuk bekerja buat Tuhan, meninggikan Yesus, meluaskan kerajaan Allah, hidup dalam kebenaran. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Urusan berbahasa roh, urusan karunia-karunia roh, itu adalah sesuatu yang pasti yang Tuhan mau kerjakan buat kita di akhir zaman. Ya, tapi Alkitab bilang bahasa roh akan berakhir. Nubuatan akan berakhir. Mujizat akan berakhir. Pertanyaan saya, kapan berakhirnya? Alkitab berkata ketika yang sempurna datang. Lalu ada orang-orang bodoh yang menafsirkan, oh yang sempurna datang itu berarti ketika Alkitab di kanon. Jadi setelah Alkitab di kanon, bahasa roh udah gak diperlukan. Nubuatan sudah berakhir. Lalu mujizat-mujizat sudah berlalu. Pertanyaan saya, gak malu tuh ngomong begitu? Kita yang belajar di sekolah teologi yang mengerti yang namanya hermeneutik. Dalam hermeneutik, penjelasan dan pemahaman tentang Alkitab itu sangat jelas. Bahwa yang dikatakan yang sempurna datang itu gak ada hubungannya dengan proses pengkanonan. Karena proses pengkanonan gak ada dalam Alkitab. Tapi yang sempurna datang itu bicara tentang Yesus yang datang kedua kali. Pertanyaan saya, di sorga kita butuh bahasa roh enggak? Di sorga kita butuh nubuat enggak? Di sorga kita butuh kesembuhan ilahi enggak? Enggak ada yang korengan di sorga. Enggak ada yang bengek di sorga. Enggak ada sakit penyakit. Karena kita semua dalam tubuh kemuliaan bersama Yesus. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah betul. Alkitab makanya berkata bahasa roh adalah tanda buat orang yang tidak beriman. Artinya kita yang sedang lemah, kita butuh berdoa dalam bahasa roh untuk menerima kekuatan dari Tuhan. Amin. Jelas sampai di sini? Karunia-karunia roh itu nyata, itu Alkitab ngomong. Tetapi apa artinya kita menerima karunia-karunia roh kalau kita nggak setia? Makanya Alkitab bilang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menerima kuasa. Sama-sama bilang sama saya, dalam diri saya ada kuasa Allah. Makanya Alkitab bilang apa saja yang kamu ucapkan kalau kamu tidak bimbang itu yang terjadi. Markus 11 ayat 23 sampai 24, nggak usah buka ayatnya, percaya saya aja pasti betul sudah persiapan.